Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak silakan untuk memimpin doa. Kita sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa untuk ajaran agama di doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu hadirannya. Juwita, Hadir, Pak. Selvina, Hadir, Pak. Betaria, Hadir, Pak. Dera. Alfa, Pak. Oh, baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu Archimedes atau pernah belajar hukum Archimedes di tingkat SMP? Benar, Pak. Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. Nah, baik. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu pertama, dapat menjelaskan konsep gaya aku dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dari kalian yang sebelumnya tidak tahu apa itu konsep gaya aku dan apa itu hukum Archimedes, diharapkan setelah mempelajari hukum Archimedes kalian dapat mengetahui hal tersebut. Kedua, dapat membedakan benda terapung, melayang dan tenggelam di dalam benda cair. Yang ketiga itu dapat mempresentasikan hasil pengamatan secara lisan atau visual dengan baik. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk mekanisme penilaian yang Bapak lakukan pada percobaan kali ini yaitu pertama, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap dimulai ketika masuk kelas sampai pembelajaran usai, yaitu di mana sikap kalian akan Bapak nilai pada pembelajaran kali ini. Kedua, pengetahuan. Pengetahuan dilakukan setelah yaitu di akhir pembelajaran, di mana Bapak akan memberikan asesmen mengenai hukum Archimedes. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan akan dilakukan pada saat kalian melakukan percobaan. Nah, mungkin sekian mengenai tujuan dan mekanisme percobaan. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan mengenai suatu masalah terkait hukum Archimedes.
3. Nah, baik, setelah menonton video tersebut, Bapak minta kalian dalam kelompok untuk merumuskan pertanyaan atau permasalahan mengenai peristiwa kapal selam yang ada di video. Sebelumnya Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Selvina dan Zakaria. Kelompok kedua Wita dan Dera. Nah, Bapak beri waktu sekitar 1 menit untuk kalian merumuskan masalah atau pertanyaan terkait video kapal selam tersebut. Silakan. Bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai? Bapak. Baik. Untuk kelompok pertama, Selvina, silakan. Oke, saya dari kelompok 1. Rumusan masalah yang dapat kami ambil itu Pak, kan di situ ada kapal selam ya. Ya. Pertama, apa yang menyebabkan dia bisa terapung lalu bisa tenggelam, padahal dia merupakan benda yang sama atau merupakan kapal yang sama. Terima kasih pada kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah sudah ada? Ada Pak, dari kapal selam tersebut bagaimana prinsip kerja kapal tersebut Pak sehingga dia bisa mampu. Oke. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang telah kalian ajukan kepada Bapak akan kita jawab bersama-sama melalui percobaan sederhana tentang hukum Archimedes. Lembar kerja yang telah Bapak bagi, berpikir sebentar. Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai lembar kerja yang akan kita lakukan. Pertama itu ada bagian identitas. Di sini isi nama kelompok kalian. Ada tujuan percobaan. Yang ketiga ada petunjuk menggunakan UKS. Silakan dibaca dengan baik. D yaitu dasar teori. Nah, pada dasar teori diharapkan dapat membantu kalian menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Jikalaupun dasar teori tersebut dirasa masih kurang, kalian boleh mengakses berbagai sumber dari internet ataupun buku jika kalian tidak membawanya. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini, yaitu alat tulis, laptop atau handphone, ketiga website, pen simulation, keempat kalkulator jika diperlukan. Nah, sebelum melakukan percobaan, Bapak memberikan studi kasus atau hipotesis awal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu styrofoam, batu, aluminium, bongkahan es, dan kayu memiliki volume yang sama besar, yaitu 5 meter kubik. Urutkanlah benda tersebut mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jawab sesuai pemahaman awal kalian. Yang kedua yaitu ketika benda seperti styrofoam, batu, aluminium, bongkahan es, dan kayu dilemparkan ke dalam kolam berisi air, apa yang terjadi pada masing-masing benda tersebut? Jelaskan sesuai pemahaman awal kalian. Apakah benda tersebut tenggelam, mengapung, atau melayang di air? Untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan asumsi kalian, apakah styrofoam dan batu mengalami kejadian berbeda di dalam kolam air? Jika iya, jelaskan mengapa demikian. Ketiga pertanyaan tersebut yaitu diharapkan menjadi prediksi awal kalian dalam melakukan percobaan hukum Archimedes. Berikutnya adalah langkah kerja. Kemudian ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan yaitu di mana kalian jika memperoleh hasil variabel dari pen simulation, maka silakan dicatat pada tabel pengamatan. Pertanyaan analisis. Nah, pada pertanyaan analisis ini yaitu tujuannya untuk membantu kalian menemukan jawaban dari permasalahan kapal selam. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antara massa benda, volume benda, dan massa jenis benda berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan? Kedua,
bagaimana hubungan massa jenis dengan keadaan benda yang dimasukkan ke dalam air berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Ketiga, bagaimana hubungan antara volume fluida yang dipindahkan atau bertambah dengan volume benda berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Yang terakhir ada kesimpulan. Diharapkan pada kesimpulan kalian dapat menyampaikan hasil percobaan kita dari awal hingga akhir dengan baik dan benar. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan percobaan tersebut, Bapak minta perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Oke. Bapak silakan untuk mengerjakan LKS-nya. Silakan dibuka page simulation. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke Bapak. 3. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana menggunakan page simulation. Pertama, buka page simulation, lalu cari bagian Distinti. Kemudian pilih bagian itu. Di bagian itu ini sesuai pada percobaan kita menggunakan 5 benda. Yang pertama ada styrofoam, kayu, bongkahan es, dan batu bata serta aluminium. Di bagian pojok kanan, di sini kalian dapat mengubah bendanya. Pertama styrofoam, kedua ada kayu, ada es, dan selanjutnya. Nah, setelah kalian mengubah, kalian catat setiap variabel yang ada pada destination, seperti massa jenisnya, volume air setelah benda dicelupkan, kemudian massa benda, dan volume benda. Volume benda sesuai dengan pertanyaan prediksi yaitu 5 meter kubik. Oke, dipersilahkan untuk setiap kelompok untuk melakukan percobaannya. Kita akan menuliskan tabel. Ya.
Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan hasil pengamatan. Kita lihat di sini. Pada jenis benda styrofoam, massa jenis benda yaitu 0,75 kg, volume benda yaitu 5 meter kubik, massa jenis benda 0,15 kg per liter, volume air yaitu 100,75 liter, keadaan benda rapuh. Nah, sedangkan pada bagian aluminium dengan massa benda 13,5 kg, volume benda 5 meter kubik yaitu sama, massa jenis benda 2,70, volume air 105 liter, dan keadaan benda tenggelam. Perbedaan kondisi tersebut terjadi karena volume benda sama dengan volume benda sama dengan volume lidah cair yang dipindahkan. Pada bagian aluminium, volume benda yang tenggelam yaitu seluruhnya, sehingga volume lidah cair yang dipindahkan lebih besar dari volume lidah cair pada styrofoam. Mengapa dia bisa tenggelam? Karena benda lebih besar dari mengapa pada bagian aluminium benda bisa tenggelam, yaitu karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Kita ketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, sedangkan massa jenis aluminium yaitu 2,70 kg per liter. Maka hal tersebut dapat menjelaskan mengapa benda dapat mengapung dan benda dapat tenggelam, yaitu dipengaruhi oleh massa jenis benda dan volume benda. Selanjutnya, untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi terkait pertanyaan analisis. Silakan. Untuk jawab pertanyaannya langsung tulis atau dibacakan aja, Pak? Dibacakan saja, Pak. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yakni kami akan menjawab tentang pertanyaan analisis. Yang pertama itu ada bagaimana hubungan antara massa benda, volume benda, dan massa jenis benda. Seperti data yang sudah kita dapatkan bahwa itu massa jenis benda itu sama dengan massa benda per volume benda, dimana ini artinya jika massa benda itu besar dan volumenya kecil, maka massa jenisnya tinggi, dan sebaliknya jika massa kecil dan volumenya besar, maka massa jenisnya akan rendah. Bagaimana yang kedua, bagaimana hubungan massa jenis dengan keadaan benda yang dimasukkan ke dalam air. Nah, jika massa jenis benda lebih besar dari air, maka benda akan tenggelam. Namun jika massa jenis benda sama dengan air, benda akan melayang. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada air, benda akan mengapung. Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana hubungan antara volume fluida yang dipindahkan dari volume bertambah dengan volume benda
Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil percobaan kita pada mata ini. Pada kelompok 2, silakan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil percobaan kita, yaitu berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa hukum Archimedes itu terbukti benar, yaitu suatu benda yang disimpan terbagian atas seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Volume fluida yang berpindah setara dengan volume bagian benda yang ganda. Terima kasih pada kelompok 2. Nah, setelah usai percobaan yang telah kita lakukan, di sini Bapak akan menjelaskan kembali terkait permasalahan kapal selam di awal pembelajaran kita. Ya. Nah, baik, untuk menjawab permasalahan pada kapal selam tadi, ini kapal selam mengapung kedua melayang tenggelam. Nah, bagaimana kapal selam dapat mengapung, melayang, tenggelam dengan mudah di lautan? Karena kapal selam memiliki mekanisme atau menerapkan hukum Archimedes, yaitu sehingga kapal dapat mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada bagian kapal selam terdapat teknologi yang mampu menambah debit air pada kapal selam sehingga kapal selam menjadi lebih berat. Nah, ketika kapal selam lebih berat, yaitu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, dapat mengakibatkan kapal selam tenggelam. Sedangkan jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka kapal selam akan melayang. Dan yang terakhir, jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, kapal selam dapat mengapung. Ketika kapal selam mengapung, kapal selam akan melakukan tekanan, yaitu tekanan udara yang sangat tinggi, yaitu memaksa air untuk keluar dari kapal selam sehingga kapal selam lebih ringan dan dapat mengapung. Oke, mungkin sekian dari percobaan kita kali ini. Untuk mengasah kembali keterampilan kalian, pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan asesmen untuk dikerjakan di rumah. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Mungkin Bapak minta untuk satu orang menyampaikan hasil pembelajaran kita terkait studi kasus yang telah Bapak tampilkan dan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Mungkin satu orang bisa maju ke depan. Silakan, Serpina. Di sini saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Di mana pada pembelajaran kali ini kita kan tadi mempertanyakan apa sih yang menyebabkan kapal selam dapat mengapung, tenggelam dan tenggelam dengan sangat mudah. Itu karena kapal selam memanfaatkan
Sekian pembelajaran Bapak kali ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum